Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kembali lagi bersama kami. Kita lanjutkan dengan publikasi program pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang berjudul menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan daya saing produk UMKM masyarakat desa wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Autor atau peneliti adalah kami, Beni Dwi Komara, Eri Cahyo Bagustiawan, Aris Kurniawan, beserta dua orang mahasiswa, yaitu Muhammad Gufron Ramdhani dan Ragilia. Pengabdian masyarakat ini sudah kami publikasikan artikelnya, terbit di Kontribusia, Research the Dissemination for Community Development. Itu bisa diakses melalui jurnal umg.ac.id sesuai dengan alamat di bawah ini. Bagi yang memerlukan artikel tersebut, silakan diakses langsung. Pengabdian masyarakat ini kita lakukan di Desa Wisata Lontar atau Lontar Sewu, karena di situ ada tempat wisatanya dan tumbuh 1000 pohon lontar. Istilah kalau banyak itu kita sering memakai kata lontar. Di situ menghasilkan legen dan buah siwalan yang sangat terkenal sekali, yang punya cita rasa yang sangat khas bila dibandingkan dengan siwalan-siwalan lain atau legen lain yang dihasilkan di pesisir daerah Pantura. Karena di sini bukan daerah, istilahnya bukan daerah pesisir, jadi legennya itu mempunyai kekhasan tersendiri. Hal ini cukup terkenal di mana-mana sejak zaman dulu. Di daerah sini juga sangat berlimpah sekali UKM, terutama UKM untuk kuliner, yang mereka sangat kreatif sekali, yang mengolah, diantaranya mengelola legen dan siwalan menjadi dawet siwalan yang sangat terkenal kenikmatannya. Dan juga mereka punya semacam masakan ayam yang sangat khas daerah situ. Dan juga yang tidak kalah penting, mereka memiliki wahana permainan dan lokasi untuk bersuah foto yang sangat diminati oleh masyarakat. Mungkin dari gambar ini terlihat ketika daerah Lontar Sewu ini sedang musim hujan atau sedang hijau sekali sawahnya, jadi kelihatan sangat menakjubkan sekali. Ini gambaran lokasinya. Kita memilih daerah Lontar Sewu dengan tujuan supaya kita bisa memberikan pembinaan juga pada penggiat utama desa wisata dan masyarakat yang sangat memerlukan bimbingan untuk mengoptimalkan potensi desa wisata melalui kewirausahaan. Siapa itu penggiat utama desa? Mereka adalah yang pertama panitia pelaksanaan kegiatan desa wisata. Jadi panitia ini yang ditunjuk untuk mengembangkan desa wisata Lontar Sewu. Kemudian Karang Taruna setempat, yaitu para pemuda dan pemudi yang sangat giat untuk mengembangkan desanya. Kemudian juga kader PKK, mereka tidak mau ketinggalan ikut berpartisipasi untuk mengembangkan desanya. Kemudian didukung juga para UKM yang tumbuh banyak sekali di sana, baik itu UKM untuk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Juga didukung oleh BUMDes. BUMDes ini sudah lama dibentuk dan mereka sudah punya lini bisnis yang cukup banyak. Dan juga tidak kalah penting masyarakat sekitar. Yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kearifan lokal mampu memperkuat keunggulan produk untuk mengangkat kemandirian ekonomi desa. Produk-produknya seperti yang ada di slide ini ditunjukkan, yaitu es siwalan yang sudah dimodifikasi juga menjadi dawet siwalan.
kemudian tidak ada ayam goreng yang sangat khas sekali rasanya, dan kemudian mereka punya banyak sekali varian legen yang tidak hanya satu rasa tapi sudah dimodifikasi berbagai macam, ada kreatif inovatifnya di sana, sehingga mereka berharap akan memiliki daya saing yang tinggi. Apakah itu cukup? Ya, menurut kami masih belum. Jadi ketika kami ke sana, kita melakukan kunjungan dan melakukan diskusi secara langsung dengan para penggiat desa. Selama kunjungan di lokasi, tim pengabdian masyarakat ini, kami ditunjukkan satu persatu unit usaha mereka dan komunitas yang ada di sana, di sekitar wilayahnya. Ada kerajinan tangan, ayam bakar, dan minuman es dawet, setelah menunjukkan langsung pemandangan tempat wisata Lontar Sewu. Jadi kita di sana ditunjukkan apa yang mereka lakukan, dan kita berdiskusi dan memberikan advice, memberikan pembinaan kepada mereka supaya kewirausahaan di desa Lontar Sewu semakin berkembang, dan istilah kita itu semakin sustainable atau berkelanjutan hingga turun-temurun di situ. Metode yang kita gunakan dalam pengabdian masyarakat kali ini adalah dengan metode ceramah dan diskusi. Kita melakukan transfer teknologi dan pengetahuan melalui diskusi dan ceramah. Terus apa yang kami sampaikan kepada mereka? Yang pertama adalah minat dan motivasi. Bahwa keberhasilan memiliki bisnis dihasilkan oleh minat dan motivasi yang kuat untuk memiliki bisnis. Kemampuan untuk membuat rencana bisnis, bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan untuk memulai dalam bisnis, pengetahuan dan keterampilan didukung dengan pelatihan dan keterampilan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sangat antusias. Mereka kepingin bagaimana caranya mereka bisa menjadi pemain atau menjadi UKM yang memegang peran ketika desa wisata Lontar Sewu ini semakin besar. Jadi mereka menyampaikan pada kami bahwa jangan sampai Pak, kita punya tempat wisata tetapi yang berjualan khususnya itu diambil dari warga lain. Nah, kita sampaikan bahwa kita terus memberikan motivasi pada mereka. Yang penting motivasi dan minat ini dipupuk terus. Keinginan berusaha harus bisa dijalankan, dan jangan lupa untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan dan keterampilan supaya kita harus tetap bisa bersaing. Yang tidak kalah penting ketika kita melakukan pembelajaran ke sana adalah kita sampaikan juga inovasi dan efisiensi. Karena usaha yang dapat bertahan dalam persaingan bisnis haruslah mempunyai strategi yang berorientasi terutama pada nilai-nilai inovatif dan efisien dengan memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimiliki. Jadi Lontar Sewu dengan desa wisatanya adalah sebuah sumber daya yang mungkin tidak dimiliki oleh desa yang lain. Ini adalah sebuah pasar yang sudah terbentuk di situ. Orang beribu-ribu datang ke sana untuk menikmati keindahan desa wisata Lontar Sewu. Nah, ini adalah market tersendiri. Maka mereka dituntut untuk lebih inovasi dan efisien untuk menciptakan produk yang bisa dinikmati oleh produsen yang sudah datang di desa Lontar Sewu tersebut. Kemudian didorong juga agar kearifan lokal itu bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan. Apa itu? Di antaranya adalah kearifan lokal berupa gotong royong. Gotong royong terkenal sekali sejak dulu. Indonesia adalah negara yang sangat familiar dengan gotong royong. Apa hubungannya dengan bisnis? Jadi kalau UKM itu bergerak sendiri-sendiri, maka akan ada banyak biaya yang harus mereka hadapi. Apa biayanya? Ketika mereka membuat produk, mereka membuat kemasan, mereka membuat brand image, mereka mendaftarkan perizinan dan lain sebagainya. Apabila per UKM itu satu, maka akan ada masalah besar untuk menghandle cost-nya. Tapi ketika mereka gotong royong, jadi mereka mendaftarkan satu nama yang jadi nama brand image yang besar,
satu desain yang bagus untuk digunakan bersama, satu kemasan yang mereka bikin lux yang bisa digunakan bersama-sama, maka itu akan sangat memotong biaya yang sangat tinggi. Dan ini memudahkan nanti ketika mereka menjadi besar, karena sustainable-nya bisa saling cek and recheck satu sama lain. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kami juga sangat menekankan kepada para penggiat desa bahwa sekarang adalah zamannya zaman informasi, yang semuanya arus itu ada di informasi, dalam hal ini adalah di media sosial. Bahkan televisi pun sekarang fungsinya sudah banyak diambil oleh media sosial, dalam hal ini YouTube. Jadi ketika memiliki produk, maka jangan sungkan-sungkan kita mempromosikannya di media sosial. Dalam hal ini mungkin Instagram, YouTube, Twitter, dan website. Untuk apa kok kita harus masuk ke media sosial? Supaya meluaskan jangkauan pemasaran bisnis yang kita miliki. Jadi kalau dulu mereka hanya berkutat di desa saja, karena adanya media sosial, seluruh Gresik, bahkan di luar Gresik, tahu bahwa desa Lontar Sewu ada tempat bermainnya, ada tempat berfotonya yang sangat bagus, yang worth it sekali untuk didatangi. Dengan media sosial ini, mereka harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga makin banyak lagi orang yang datang ke desa Lontar Sewu, dan makin banyak lagi produk-produk UMKM yang bisa dipasarkan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pengabdian masyarakat kali ini adalah pertama, membina penggiat utama desa dan generasi muda yang ingin berusaha dengan serius untuk memanfaatkan potensi desa wisata yang memiliki pasar pengunjung yang cukup besar dan sangat menjanjikan untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kita melakukan pembinaan dengan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan memiliki bisnis yang berhasil itu harus disertai dengan minat dan motivasi yang kuat. Setelah itu dilanjutkan dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan berwirausaha. Yang ketiga, usaha yang dapat bertahan dalam persaingan bisnis harus menggunakan strategi yang berorientasi pada nilai-nilai inovatif dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, pengembangan produk berbasis kearifan lokal dan kerjasama untuk membangun sebuah produk, diantaranya desain, kemasan, dan memiliki izin atau lisensi secara bersama-sama. Yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi, arus informasi atau pemasaran digital zaman sekarang melalui media sosial. Terima kasih, demikian publikasi pengabdian kami. Bila ada pertanyaan atau komentar atau support kepada kami, silahkan tulis di dalam kolom komentar yang kami upload di YouTube. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.